Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita di setiap waktu dan di setiap saat dan di setiap kesempatan kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup. Kalau di dalam Al-Quran surah Yunus disebutkan karunia Allah itu di dalam tafsirnya disebutkan adalah Islam, dan rahmatnya Allah itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu yang termasuk menjadi salah satu landasan untuk manusia memperingati Maulid Nabi. Jadi dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat dari Allah, maka hendaklah mereka bergembira. Maka disebutkan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Jadi katakanlah dengan berdasarkan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah. Apa itu karunia-Nya? Allah turunkan Islam, kemudian Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka hendaklah mereka bergembira. Maka nikmat Allah, karunia dari Allah, rahmat dari Allah, hendaklah kita syukuri. Salawat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir petang kita sampai kepada surah An-Nisa ayat 131. 131. Berarti kita masuk surah An-Nisa ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi samolo awal ayatnya dengan ayat 131. Tapi di akhirnya wa kafa billahi wakila. Surahallahul azim. Jadi di ayat 131, di ayat 131 mengawali pula Allah dengan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Banyak sekali ayat tentang penegasan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, isi-isinya adalah milik Allah. Maka di dalam tafsir dikatakan karrarahu ta'kidan li takriri mujibis taqwa. Allah mengulang-ulangnya ayat kau diulang-ulang, itu adalah takkid, penegasan untuk penetapan wajibnya kita bertakwa kepada Allah. Diulang-ulang supaya semakin mantap bahwa kewajiban kita sebagai hamba atas pengakuan
dan keyakinan awak semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Apa yang menjadi wajib bagi awak, yaitunya wajib untuk bertakwa, mengikuti segala suruh, meninggalkan segala tagah. Yang menyuruh awak itu adalah yang memiliki awak. Awak ko punya Allah. Allah yang menyuruh awak untuk bertakwa. Aba agati. Nan punya adalah Allah. Kemudian Allah menyuruh untuk bertakwa. Patuh awak terhadap orang nan memiliki awak. Wajib untuk patuh. Nado dialog-dialog, nado perdebatan-perdebatan nan punyo adalah Allah. Kalau nan punyo nan menyuruhan, yo berjalanlah mengariklah orang nan dimiliki. Bahwa kita ko adalah milik Allah. Nan apa yang marasu awak miliki di dunia ko, itu pun adalah milik dari sang pemilik, yaitunya Allah. Tidak ada nan awak miliki di dunia ko kecuali semua jadi dimiliki oleh sang pemilik. Dan kita ko hanya menggunakan, memanfaatkan benda-benda yang dimiliki oleh sang pemilik, dipinjamkannya kawan. Dan memiliki segalanya adalah Allah. Tidak ada awak punya. Kalaulah marasu awak lo nang punyo, itu bahasa orang awak tu palo lambuk nama itu. Dia palo lambuk nama. Karena dulu ada istilah palo lambuk. Marasu nyolo nang punyo. Ada nang tak kaca cubin gay, cubin moyoya bentuk nyolo nang moyoya. Pada nang moyoya tu naiknya tu loh. Itu mengaku-ngaku ya. Jadi kalau seandainya awak mengaku-ngaku ya itu galan orang, orang nan tahu. Tapi kalau orang tidak tahu yalah. Jadi bagi orang nalai bakaji, bagi nan punya ilmu nalai tahu bahwa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi pemiliknya adalah Allah. Awak ko bahagian kecil dari ananado di bumi. Nan punya bumi ko juga sisinya adalah Allah. Berarti yang awak punya kini ko nak awak nak punya. Nan awak hanya memakainya. Maka diulang-ulang bana Allah Ta'ala. Kalau dibaca dari awal surah sampai akhir banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya adalah milik Allah. Jadi tidak ada awak miliki dah. Maka nak ada dan akan wak sesali. Dan ada dewa kini menceliak contohkan sudah, menceliak tuahkan manang, kasadonyo akan berpisah jawab. Maka dikatakan di dalam hadis, ish masyita fa innaka maitun. Hiduplah sesuka hatimu, anang kau tuju dewa, tapi kadang bahwa hidup akan menghadapi kematian. Berarti kan nak salah muai waktu itu. Hidup awak kau sendiri ada batasan waktu. Tetapi bila mati awak pun tak lo awak tahu. Ada penegasan, hiduplah, nikmatilah kehidupan ini. Ada kata-kata masyita, sesuai dengan apa yang kamu kehendaki. Kan ada ruang kesempatan kebebasan bagi awak. Oh bebas bana awak, tolong song bana awak, diingian tolong dikana pa innaka maitun, dikunci dujungan. Iko namue bebas tapi terikat. Oh bebas nalah tapi nak takana dewa hidup ko kamati. Itunya tu. Ish ko baswe fi'il ammar, hiduplah. Masyita berdasarkan apa yang kamu kehendaki. Tapi tolong diingat, harus diwaspadai bahwa hidup akan menempuh, akan menghadapi kematian. Kalau mencari contoh, karena sudah mencari tuah karena manang, alam tak kambang jadi guru,
Nda do orang nan idui salamulamue di duya. Asyana kira-kira mue di kampung wako nan sampai 150. Nah, do kalau manca lihat dari apa namanya ko lama hidup itu umpang ko paling ekstrim mana cie-cie ko do sampai 1. Rato-rato di atas 65. Apalagi kini ada penyakit tidak menular tapi mematikan. Ada nama penyakit tidak menular tapi mematikan. Penyakit itu gula lah, kolesterol lah. Akan itu dia nak baca cerita dia lah birangki-rangki je, gulo-gulo je nak baca tadi. Jantung, asam lambung, yo dia awak, jadinya dia ulah awak yo. Makanan awak yo warna bososoh je. Memang menggiurkan semuanya. Oleh karena itu, sadar awak bahwa hidup awak tidak bisa awak menentukan bila mati awak bara lamu eda. Dokter bana indak lo bisa nyo tahu bila nyo mati. Bara lo lamunyo hidup dan kemudian baalo nyo menyembuhkan dirinya sesuai dengan keinginannya ndak lo bisa. Dan dinyo berikhtiar lo nyo sesuai ikhtiarnya dengan apa yang Allah tetapkan. Allah batamu barang tu tadi. Nah dokter hanya karajonyo bisa mau be, karena itu tugas dokter diperintahkan di dalam hadis. Ube lo orang de dokter. Nah awak tugas awak pai baru be. Nah dokter tugasnya magia ube. Dan untuk menyembuhkan dan menyehatkan dan mencegah itu ndak tugasnya dokter lo nak karajo lo tu lo. Allah nak menyembuhkan, Allah nak mencegah. Ndak dulu bisa nyolo mobil orang bertahan hidup lama tu nyolo menyimpulkan ndak. Nyolo mengajian aku lama segala mulai inyo hanya memprediksi berdasarkan tanda-tanda. Berdasarkan pengalaman, analisa-analisa itu peta turun. Lalu kemudian dikatakan wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah segala sesuatu apa yang kamu sukai sesuka hatimu, tetapi harus diingat segala sesuatu yang kita cintai itu akan berpisah jawab. Nyonya awak nak punyo, tentunya akan berpisah jawab. Awak meninggalkannya pergi atau dia yang akan meninggalkan kita pergi. Awak nak meninggalnya pai atau nyonya pai meninggal awak. Kan itu je kemungkinan itu. Awak nak dulu atau nyonya kemudian. Lah, wa ahbib masyita. Kalau soal suka menyukai manusia ko tentu condong mato kana ranca, condong salero kana lama. Mencintai sesuatu memang dak lo boleh balalabihan. Cintailah segala sesuatu, tetapi harus diingat segala sesuatu yang wak cintai belum tentu semuanya baik bagimu. Kemudian janganlah kamu membenci sesuatu secara berlebihan. Barangkali sesuatu yang kamu benci, ada saatnya itu menjadi baik bagimu. Kalau basuh kampungnya, kok pahit dan capek di luahan, kok manis, kok lama dan capek di luluan. Maka cintailah. Tetapi mesti harus ingat kecintaan awak kepada sesuatu itu tidak akan kekal abadi. Hanya kecintaan kepada Allah lah yang harus awak mantapkan, itu yang akan kekal. Abah meneguhkan kecintaan itu. Kalau cinta kepada makhluk, cinta kepada harato, bisa saja makhluk itu membuat awak kecewa. Cinta awak ke manusia balalabih hambana
basangkui ambana cinta waktu ka makhluk dah tu nak ada ruang yang tersisa dolai bapisah jawab paye meninggalkan awak atau meninggalnya atau nyo memutuskan untuk tidak bersama awak lain sementara tak dorong tak sangkui bana di sinan bisa saja berefek kecewa menjadi stres menjadi penyakit. Nah oleh karena itu lah diingian bahwa nan punyo kasadonyo tu Allah, makhluk punyo Allah, maka mencintai makhluk siap-siap saja kecintaan yang berlebihan itu membuat awak kecewa. Maka kecintaan awak kepada Allah tidak boleh dikalahkan oleh kecintaan kepada makhluk. Itu yang dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalaulah Allah yang memerintahkan, walaupun harus mengorbankan anak yang dia cintai, anak tercinta yang dia cintai, kalau atas perintah dari Sang Pencipta yang amat dia cintai, tidak boleh. Dan anak siap untuk dikorbankannya. Karena perintah yang memiliki cinta itu adalah segala-galanya, yaitu perintah dari Allah. Maka tidak menjadi penghalang anak, keluarga, apalagi harta, pangkat, jabatan untuk tetap mencintai Allah dengan mengikuti perintahnya. Maka konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah kan lillah lo tuh. Kalau tadi walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau yang istirja itu inna lillahi, sesungguhnya kami, kita, awak, sagaluna nado di dunia kwa, anak awak, pasangan hidup awak, haratu awak, jabatan awak, tetebenge yang lain. Inna itu kasada masuk dalam kategori inna. Sesungguhnya kami, sesungguhnya nak ada di sekitar kami. Lillah itu adalah milik Allah. Allah nan punyo, Allah nan memiliki. Berarti nan awak ko hanya memakai, awak hanya dipinjamkan, berarti dititipkan. Harto dititipkan kawa, anak dititipkan kawa, jabatan dititipkan kawa. Ndak awak nang punyo do, ndak kah salamulamue do. Anak atau makhluk yang lain ini akan mati juga. Suami awak akan mati, istri awak akan mati, anak awak akan mati, semuanya akan meninggalkan awak. Lalu kemudian harta awak ndak kesalam mulu jawab kalaulah mati awak meninggalkan harta itu. Kadang-kadang ada lo harta itu meninggalkan awak diambil atau terurang atau terjadi apa-apa guys bisa langsung mendadak ya seli tanpa awak duga, tanpa awak ketahui. Ya doh. Nah maka dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami kepadanya Allah akan kembali. Semuanya akan kembali kepada sang pemilik. Karena yang memiliki mengambil miliknya. Kita adalah milik Allah. Lalu dipanggil oleh Allah. Berpisahlah awak dengan makhluk-makhluk yang lain. Harta awak adalah milik Allah. Kalaulah Allah berkehendak untuk mengambilnya, maka kemudian berpisahlah dia dari kita. Maka dikatakan, kalau kamu mencintai sesuatu, silahkan saja. Tetapi mesti diingat, segala yang wak cintai, semuanya akan berpisah juga. Harta yang wak cintai, ada masanya awak meninggalkan harta itu. Seiring dengan meninggalnya awak, harta itu awak tinggalkan. Ada bawa oto ke dalam kubur. Ana bawa dalam kubur, ada mih ke bawa dalam kubur.
dua bawa dalam kubur dikali kubur waktu orang lihat. Anak kadibawa adalah amal awak. Itu nang kau tua iswa. Kalau nang lapuak, nang busuk, nang buruak, nang tinggal adalah nang iswa. Jadi nawak tinggal, nawak bau adalah amal awak. Ko haratu awak seiring dengan lah dikubuannya awak, oto nama iriang awak ka kubuan, lah ditanam awak, lah dikubuan awak, oto nama iriang barombong-rombong tu apa bari-bari oto awak, mantan awak ka pemakaman. Ndak baralah mau sudah tulai oto jo sopir-sopir awak pai meninggalkan awak. Berarti awak tinggal surang lain di dalam kubur. Awak lain dan akan menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Dado bisa minta tolong ke orang lain lain. Dado bisa minta tolong ke nusana, ke relasi, ke ayah, ke induk, ke pak, ke mama. Oh di dunia awak punya mama, awak punya paman, awak punya ayah, awak punya induk, bisa minta tolong. Kalau lah dalam kubur tak boleh. Nyopai meninggal awak, odun sana awak, karib kerabat awak, kawan awak, dan salamoko setia jo awak, bahkan kawan awak tolong lo salamoko. Ketika awak kubur, iyalah dengan rasa kesedihannya, kemudian inyo antarkan awak ke kuburan. Lalu kemudian dia kembali meninggalkan awak. Itu tanda bukti bahwa semuanya akan berpisah dengan kita, semuanya akan meninggalkan kita. Nah, kalaulah nanti sabi orang saya duit sama mati itu, duit mati itu itunya. Nama nan mati itu kubuan, nama nan duit itu balik ke muhalai, tinggal awak surang lain. Berarti awak akan mempertanggungjawabkan awak karajuan. Maka Allah katakan, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi serta isi-isinya adalah milik Allah. Maka dalam hadis itu pertama, isma syitta fa innaka maitun, hiduplah kamu sesuka hatimu, ingat bahwa hidup kamu akan menghadapi kematian. Wa ahbib ma syitta fa innaka mufariqu, cintailah segala sesuatu, harus kamu ingat segala sesuatu yang kamu cintai semuanya akan berpisah denganmu, semuanya akan meninggalkanmu atau kamu meninggalkannya. Lalu wa'mal masyita fa innaka majzibi, beramal silahkan kamu lakukan, kamu bekerja beramal sesuka hatimu, katuju dek kamu. Tapi tolong dingin merasa bebas sesuka hati awak seorang deh. Tentu harus diingat bahwa segala amal akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dibalasi. Kalau nawak pabuai adalah amal-amal yang baik, maka kita akan menerima balasan yang baik. Tapi sebaliknya, kalau amal yang dikarajuan adalah amal yang jelek, ia akan diterima lo pembalasannya. Lah, sebelumnya kan kita lah membahas ada amal yang soleh, nang kedua adalah amal ibadah, nang ketiga amal jariah. Amal yang soleh, amal yang perbuatan yang Allah suka. Semua perbuatan yang Allah suka, semua perbuatan yang Allah ridho. Berbuat baik, tersenyum, berinfak, tersenyum, membantu orang lain dan segala macamnya yang bersifat luas. Amal yang soleh, yang wakarajuan. Amal ibadah, ada yang ditentukan rangkaian ibadah-ibadah. Meskipun senyum itu sendiri juga adalah ibadah, tetapi ada ibadah yang bersifat mahdhah, ada yang ghairu mahdhah, ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Maka rangkaian ibadah berdasarkan ketentuan syariah. Ada amal jariyah. Amal jariyah adalah amal yang
pahalanya selalu mengalir kawa. Kalau amal ibadat solat awak, ya sebatas awak idui, itu kewajiban awak solat. Sama awak masih idui, awak wajib solat. Sampai dulunya tuh kalau lah mati awak nak do solat lain, nak do puasa lain, nak do zakat lain, nak do melekat kewajiban haji lain. Kalau adonan banazar baru menjadi wajib untuk ditunaikan oleh keluarganya. Tapi kalau amal jariah, amal yang mengalir walaupun wala meninggal, ada sedekah jariah atau kemudian wakaf yang kemudian dimanfaatkan oleh umat manusia, maka akan mengalirlah tarui pahalui kawa. Nah, itulah kemudian yang akan dibalasi di Allah Ta'ala sagalo amal perbuatan awak. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai pelindungmu, sebagai saksi bahwa semua yang ada pada keduanya adalah miliknya Allah. Jadi ayat 131 dengan ayat 132 itu sama-sama diawali dengan kalimat walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita tambah ayat 133. Iyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharina wa kana Allahu ala dzalika qadira. Jika Allah berkehendak, Allah akan bisa memergikanmu atau melenyapkanmu atau menghilangkanmu wahai manusia. Wa ya'ti bi akharin, dan Allah bisa menggantikannya dengan ganti yang lain. Nah, kalau Allah berkehendak, nak do bisa nawak panggaan. Kasadonyo, nanado dia awakko Allah nampunyo. Nanawakko akan lenyap, awakko adalah makhluk akan fana. Kalau Allah berkehendak, bahas supaya kamu ganti awak, kamu hilang awak, bisa diganti jo na lain. Ndak do na abadi awak. Awak pergi, awak meninggal, awak lenyap, diganti lo na lain. Jadi ada batasan-batasan waktu. Ada lo generasi-generasi berikutnya. Ndak ada nan sulit bagi Allah Ta'ala tentang demikian. Menciptakan awak. Allah menciptakan awak. Ada Allah mengatakan, Inna khalaqnakum. Allah menciptakanmu. Awak diciptakan Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak untuk memergikan awak, untuk melandi sabit mana dia Allah Ta'ala, ayyuhan nas, yasha yudhibkum ayyuhan nas. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah lah berkehendak, menghendaki segala sesuatu dengan mengatakan kun, maka jadi. Karena disitulah keyakinan awak tentang kekuasaan Allah. Karena di akhir ayatnya Allah mengatakan wa kana Allahu ala dzalika qadira. Adalah Allah atas segala sesuatu, atas demikian itu maha kuasa. Mengganti awak jo generasi yang lain di punahan cie kecil di lapisan. Kalau rasul-rasul sebelumnya kan banyak umatnya yang durhaka, yang pahlawan, lalu kemudian ditimpakan hukuman lah lenyap. Dulu generasi berikutnya untuk suatu negeri kok ditenggelamkan bisa saja diganti lo juga generasi berikutnya. Bisa saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi durhakanya manusia, taatnya manusia, ia tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Kalau awak ia masih arok juga pujian baru. Masih agak kambangnya kalau dipuji dia orang kan enggak senang hati awak, diapresiasi awak, ia bana bahagia awak rasoi. Dipuji kan awak kan enggak tenggelam dah. Diuji awak ndak harus hancur dah.
Tapi awak kan manusia, awak kok kan makhluk. Kalau dipuji biasanya agak kambang awak, agak senang berharap tapi dapat pujian dari orang lain. Bahkan bertindak, berperilaku selalu mengharapkan ada pujian dari orang lain. Seyogianya tidak seperti itu. Hendaknya awak ketika awak sukses sikap seperti itu. Ketika awak dalam kondisi kecil orang pasang surut dia namanya roda ko baputa, ketika sadang di atas jangan menjadi orang bangang, jangan menjadi orang sombong. Ketika sadang di bawah tetap sabar, tetap bertahan. Aiko nampal yang barik nah. Mangko di dalam tungkik Nabi Musa adonan ampek persegi itu. Nah, itu dicariton ampek tipologi manusia. Yang pertama adalah orang alim. Innal alima la ya'malu bi'ilmihi fahuwa iblisu sawa. Orang yang alim yang kemudian bangang dengan keilmuannya, yang tidak mengamalkan ilmunya tapi sombong dengan keilmuannya, itu adalah iblis. Iblis itu alim, nya berilmu tapi nya tu bangang, nya sombong, kemudian tidak nya amalkan ilmunya. Itu disebut dengan iblis. Itu soal orang alim, kalau orang berilmu berpotensi lo terjadi orang kalau nya punya ilmu hati-hati, nya ketika nya adu ilmu tu bisa saja nya terjebak bangga dengan keilmuannya, meremehkan yang lain, menganggap bodoh yang lain, dan kemudian justru bukan mencerdaskan, bukan membantu orang yang bodoh supaya cerdas, tapi membodoh-bodohi orang lain supaya nyujen dan cerdik lain. Itu yang pertama diinginkan orang yang alim, orang yang berilmu. Kecenderungan bisa berpotensi menjadi terjerumus waswawa'at tagalinci, bisa saja seperti itu. Makanya disebutkan inyo indak mengamalkan ilmunya lalu kemudian menjadi sombong dengan ilmunya. Siapa kawan itu? Kawannya adalah iblis. Kemudian ada inna sultan, sesungguhnya pemimpin. Kau pemimpin lagi yang sombong kemudian tidak memberikan manfaat bagi rakyatnya, itu adalah Fir'aun. Adalah orang nama bangkit Pak, dan bapangkit kemudian disanjuang-sanjuang, taruh di rakyat dipuji-puji, dia abo-abo pasawai. Kemudian lama raswi nyolo nambah kuasa oleh sampai-sampainya mengecen diri Tuhan, berbangga-bangga dengan dirinya, disanjuang-sanjuang, taruh dipuji-puji. Itulah pemimpin yang sombong dengan kekuasaannya, ternyata dengan kekuasaannya menzalimi yang lain. Semua adalah dengan Fir'aun. Nah, jadi tolo sandingannya itu. Jadi orang nan bapangke kecenderungan bisa saja nanti inyo terjebak dek karena dia abo-abo disanjung-sanjung adu na lain kalau lain kau na santiang banyak ko pemimpin yang hebat, pemimpin yang kuat, yo bana buah kuaso bisa melakukan segala sesuatu ala samunya tu haje ko konya ko dia abo-abo ala yo lo je ayo mengaku mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Ya hati-hati jo kalau puji-pujian orang, sanjung-sanjung orang menjadi kambang lo ada menjadi banggang. Alai. Nang kategori disebutkan juga adalah innal ghaniya la yanfa'u bimalihi fa huwa qarun sawa. Adalah orang kaya kemudian tidak bermanfaat, tidak bisa membantu orang yang membutuhkan dengan hartanya, itu sama jo qarun. Jadi orang berilmu bisa menjadi sombong, orang nambah pangkat bisa menjadi sombong, orang kayu bisa menjadi sombong. Jadi ada orang kayu seharusnya tandanya kayu, itu kan harusnya membantu bagi orang yang tidak memiliki. Tapi justru merendahkan, meremehkan, justru mengata-ngatai orang yang tidak memiliki harta.
Maka orang yang hartanya tidak bermanfaat bagi orang lain, maka dia bisa jatuh sama seperti Qarun yang menumpuk-numpukkan hartanya, sehingga harta yang ditemukan di bumi God disebut dengan harta si Qarun. Nah, jadi itu nang ketiga. Kemudian yang keempat, innal faqira la yasbiru ala fakrihi fa huwa kalbun sawa. Adojo orang yang fakir, orang yang kurang mampu, adojo tuh orang yang fakir tidak sabar dengan keadaannya tuh, tidak menerimunya, lalu kemudian putus asa, tidak maunya berjuang, tidak maunya berubah, justru menyalah-nyalahkan yang lain, hanya salah-salah Tuhan, mau pupil itu samojo kalbun kalab, yaitu wawaw, samojo wawaw itu. Maka menjadi pelajaran bahwa sebenarnya yang berkuasa atas segala sesuatunya itu adalah Allah. Bisa saja Allah bisa melenyapkan ilmu sesaat bagi orang yang sombong. Sebelumnya hebat kece, ingat nyo hafal itu bisa dilenyapkan kalaulah keberkahannya tidak ada. Harta bisa saja hilang sewaktu-waktu. Jabatan bisa saja dicabut oleh Allah Ta'ala. Karena tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah memuliakan orang yang dikehendakinya, kemudian Allah menghinakan orang yang dikehendakinya. Lalu kemudian apa yang ada dimiliki dia bisa dicabut di Allah sewaktu-waktu, bisa ditanggan di Allah Ta'ala sewaktu-waktu. Karena kata Allah, wa kana Allahu ala dzalika qadira. Adalah Allah atas demikian maha kuasa. Jadi nana wako lama, nana wako dak punyo do, nan punyo adalah Allah, dan berkuasa adalah Allah. Nah, itulah renungan awak sebagai bentuk penegasan bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya mudah saja jika Allah menghendaki. Mengganti awak, mencabut nyawa awak, mengganti dari kayu menjadi miskin, kemudian dari berilmu kemudian bisa saja awak menjadi lupa, lalu kemudian yang lain-lainnya mudah bagi Allah Ta'ala. Kuwait menjadi lama. Allah Ta'ala yang bisa menciptakan semua tersebut karena Allah Maha Kuasa. Hati-hatilah kita, semoga kita bisa menjadi hamba yang tahu diri, hamba yang sadar bahwa kita adalah makhluk dan kita adalah diciptakan, yang memiliki semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tarhamun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.